Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental PT Kimia Farma Tbk dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Nama kelompok: saya sendiri Agista Priscilia dengan NIM 693 dan rekan saya Agustianti dengan NIM 688. PT Kimia Farma. Di sini PT Kimia Farma earning per share pada tahun 2018 sejumlah 88,51 dan earning per share pada tahun 2019 sejumlah 2,29. Laba untuk per lembar saham dari Kimia Farma mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 86,22. Selanjutnya ada price to earning ratio. Dengan rumus harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Per PT Kimia Farma pada tahun 2018 sejumlah 29,4 kali dan pada tahun 2019 sejumlah 565 kali. Per memiliki kenaikan karena harga pada pasar saham dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dan EPS yang diperoleh turun. Selanjutnya ada earnings per share growth. Pada tahun 2018 PT Kimia Farma EPS-GR-nya sejumlah 50,4% dan pada tahun 2019 sejumlah negatif 97,4%. Pertumbuhan EPS pada PT Kimia Farma mengalami penurunan. Hal ini berarti dapat diperkirakan jika EPS menurun di masa yang akan datang, maka dapat diduga bahwa harga saham akan turun dan dapat dilihat bahwa pertumbuhan EPS di tahun 2019 kurang stabil atau menurun. Selanjutnya ada price earning ratio growth. Pada tahun 2018, PT Kimia Farma sejumlah 0,58 dan pada tahun 2019 sejumlah negatif 5,80. Pertumbuhan PER di bawah 1 atau idealnya kurang dari 0,8. Maka hal ini pertumbuhan yang sahamnya layak dibeli pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 tidak layak dibeli karena negatif. Selanjutnya ada dividen per share. PT Kimia Farma DPS-nya pada tahun 2018 sejumlah 17,6 dan pada tahun 2019 sejumlah 15. Jumlah aktual dividen yang diterima oleh pemegang saham per lembarnya terdapat penurunan yaitu sebesar 2,6. Selanjutnya ada dividen yield dan cover. Dividen yield pada tahun 2018 sejumlah 0,67% dan pada tahun 2019 sejumlah 1,15%. Tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi pada Kimia Farma dapat dikategorikan relatif tinggi dan meningkat dari 0,67% menjadi 1,15%. Pada dividen cover pada tahun 2018 sejumlah 5,03 kali dan pada tahun 2019 sejumlah 0,15 kali. Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen di masa datang mengalami penurunan dari 5,03 kali menjadi 0,15 kali. Selanjutnya, checklist kekuatan finansial PT Kimia Farma Tbk. Earning per share-nya merah, price to earning ratio merah, earning per share growth merah, price earning ratio growth hijau, dan dividen yield dan cover merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham pada PT Kimia Farma saat ini kekuatan finansialnya menurun, sehingga investor akan kurang tertarik dan tidak layak untuk dimasukkan dalam daftar beli saham. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Agustianti dengan NIM 2017310688 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisis kedua yaitu pada perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Terbuka. Analisis pertama yaitu pada earning per share.
PT Sarana Menara Nusantara memperoleh Rp43 pada tahun 2018 dan Rp46 pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba untuk per lembar saham dari Sarana Menara Nusantara memiliki kenaikan sebanyak Rp3. Analisis selanjutnya yaitu price to earning ratio, di mana PT Sarana Menara Nusantara memperoleh 0,23 kali pada tahun 2018 dan 0,22 kali pada tahun 2019. Hal tersebut berarti price to earning ratio pada PT Sarana Menara Nusantara mengalami penurunan sebanyak 0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa PER memiliki penurunan yang disebabkan karena harga pada pasar saham dari tahun 2018 hingga 2019 memiliki nilai yang tetap, yaitu sebesar Rp10. Analisis ketiga yaitu earning per share growth. PT Sarana Menara Nusantara memperoleh 4,88% pada tahun 2018 dan 6,98% pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan EPS pada Sarana Menara Nusantara mengalami kenaikan. Hal ini karena jumlah saham yang beredar tetap namun memiliki laba yang meningkat. Analisis selanjutnya yaitu price to earning ratio growth, di mana PT Sarana Menara Nusantara memperoleh 0,04 pada tahun 2018 dan 0,03 pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PER lebih kecil dibandingkan pertumbuhan EPS. Pertumbuhan PER di bawah 1 atau idealnya kurang dari 0,08, maka hal ini pertumbuhan yang sahamnya layak dibeli. Analisis kelima yaitu dividen per share. PT Sarana Menara Nusantara memperoleh nilai yang sama pada tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar Rp23,81, sehingga dapat disimpulkan jika dividen tunai yang dibayarkan tetap. Hal tersebut karena rata-rata saham yang beredar jumlahnya tetap. Analisis selanjutnya yaitu dividen yield dan dividen cover. PT Sarana Menara Nusantara memperoleh nilai yang sama pada dividen yield di tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 2,38%. Hal tersebut karena jumlah dividen yang dibayarkan pada tahun 2018 dan 2019 sama, serta harga pada pasar saham pada tahun 2018 dan 2019 juga memiliki nilai yang sama. Sedangkan pada dividen cover, PT Sarana Menara Nusantara memperoleh 1,81 kali pada tahun 2018 dan 1,93 kali pada tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar dividen di masa datang mengalami kenaikan, karena dilihat dari nilai dividen cover yang terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke 2019. Dari komponen yang telah dianalisis, maka dapat diketahui bahwa EPS per EPS GR per GR, dividen yield, dan dividen cover memiliki kekuatan finansial yang baik atau berwarna hijau. Hal tersebut dibuktikan dengan pertama, PT Sarana Menara Nusantara memiliki kenaikan dalam keuntungan saham per lembarnya. Kedua, perhitungan PER pada PT Sarana Menara Nusantara dikategorikan hijau karena harga pasar saham tidak naik, sehingga lebih menarik investor karena harga tidak terlalu mahal. Kedua, pertumbuhan EPS mengalami kenaikan. Hal ini termasuk baik, karena pertumbuhan EPS termasuk indikator utama kinerja pada harga saham. Konsistennya, pertumbuhan EPS dapat berpengaruh terhadap kekonsistenan laba saham perusahaan. Keempat, pertumbuhan PER dikategorikan bagus karena memiliki nilai di bawah angka 1 atau idealnya kurang dari 0,8, sehingga hal ini menyebabkan saham disukai dan layak dibeli.
Kelima, DPS dari PT Sarana Nusantara memiliki nilai tetap yang berarti kinerja perusahaan stabil karena DPS memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan. Keenam, dividen yield pada PT Sarana Menara Nusantara mengalami nilai yang tetap. Hal tersebut berarti tingkat keuntungan yang diharapkan saat saham tersebut dibeli relatif stabil dan dividen cover mengalami kenaikan. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan Sarana Menara Nusantara mengalami kenaikan dalam kemampuannya untuk membayar dividen di masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham pada PT Sarana Menara Nusantara saat ini kekuatan finansialnya sangat baik, sehingga investor akan tertarik dan saham pada perusahaan ini layak dibeli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.